Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa wasirina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jemaah sekalian, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa hadir dalam majelis ini. Cukup aman jika tidak hadir. Gara-gara jalan di Tiban itu putus. Jadi kalau jam 5 ke atas lewat juga menit susah. Kalau Tiban masih tembus, masih enak, masih luas jalannya. Alhamdulillah. Jalan Tiban ada. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kesehatan, keistiqomahan dalam iman, dalam Islam, dalam amal soleh, sehingga hari yang berlalu kita lewati selalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, malam ini insyaallah bahas berkaitan dengan kita dalam kehidupan sosial sering kita kedatangan tamu. Ada tamu yang ada janjian, kan enak tuh tamunya mau datang jam sekian, kita sudah siap-siap. Yang repot itu tamu dadakan, tahu-tahu udah depan rumah, tok-tok-tok, assalamualaikum. Kita sedang dalam kondisi tidak siap. Nah, berkaitan dengan wajibkah kita menerima tamu? Jadi ada tamu-tamu, dia ada ketuk pintu, lalu wajibkah kita persilakan dia masuk atau boleh tidak kita terima tamu itu? Sebab kita tidak juga selalu dalam kondisi siap menerima tamu, ngantuk berat, capek berat. Nah, dalam pandangan syariat, hukum menerima tamu itu atau mempersilakan tamu untuk masuk itu sifatnya hukumnya tidak fardu, tidak wajib, ya, tapi sunnah muakkadah. Artinya selagi kita masih bisa terima tamu, silakan masuk. Tapi selagi dalam kondisi tidak memungkinkan menerima tamu, nggak wajib terima tamu. Yang datang laki-laki, yang di rumah perempuan, ya udah, mohon maaf saja kan. Tidak mungkin dipaksa, ini tamu nih, temannya suami misalnya. Tapi suami nggak ada di rumah, terus ya udah nggak usah dibukakan pintu, nggak apa-apa. Kenapa? Allah sendiri mengatakan di dalam surah An-Nur ayat 28, fa in lam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Nah, ini petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, surah An-Nur ayat 28. Jadi apa kata Allah? Kalau dikatakan kepada kalian irji'u, pulanglah kalian. Yang kata pintu itu suruh pulang. Apa kata Allah? Farji'u, pulang. Enggak, saya mau masuk, enggak bisa. Ini rumah dia, ada wilayah privasi. Jika disuruh pulang, pulang. Artinya apa? Tuan rumah boleh tidak terima tamu. Sebab kalau tuan rumah wajib terima tamu, nggak ada kalimat irji'u, pulanglah kalian kan? Dan pesan Allah apa? Kalau kalian disuruh pulang, pulang. Nggak mau tak pulang di depan rumah orang itu. Irji'u farji'u. Sebab yang demikian itu lebih suci bagi kalian dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Nah, ini petunjuk dari Allah. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai idza raddukum minal bab, jika tuan rumah menolak kalian di pintu itu, ya, farji'u, maka ruju'ukum, pulangnya kalian itu, azka lakum wa athhar, lebih suci, hati lebih suci, mungkin lebih bersih bagi, lebih tenang bagi yang tuan rumah dan tenang bagi yang bertamu. Kenapa? Tuan rumah juga lagi gak siap, tentu kita tidak nyaman juga masuk rumah bertamu, sementara tuan rumah dalam kondisi tidak bersiap, tidak bersedia kedatangan tamu.
Ya, sekali lagi, sunnah muakkadah itu artinya selagi masih memungkinkan, kenapa tidak? Kenapa kita tolak tamu kita selagi memungkinkan untuk masuk? Ya, sebab itu sunnah muakkadah. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Jadi ada perintah memuliakan tamu di satu sisi. Di satu sisi ada juga hak privasi, di mana tuan rumah tidak wajib mempersilakan tamunya untuk masuk. Apalagi kalau dirasa ada fitnah, nah itu ada bahayanya. Kalau memunculkan fitnah, maka sudah barang tentu tidak boleh diterima. Ya, tidak boleh diterima karena ada mudarat yang lebih besar dibanding dia menerima tamunya. Kalau kita sudah bertamu, kadang-kala kita disodorkan hidangan, minuman, makanan yang selera kita nggak sesuai selera kita, tapi kita dipersilakan, monggo, gitu. Persilakan, sila, dicicipi. Entah itu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk minuman. Bagaimana kalau kita nggak berselera? Kalau memang kita pantang, kita penyakit apa misalnya? Gula. Disodorkan teh manis. Sudah teh manis, minumannya minuman botol teh botol misalnya. Ini kan lebih bahaya kan teh botol itu. Mendingan teh buat sendiri daripada teh botol. Kan itu saya baca tulis gitu tadi. Jadi yang minuman model itu lebih berbahaya dibanding yang kita buat sendiri. Nah, kalau kita memang tidak sanggup, maka secara hukum tamu tidak wajib mencicipi hidangan. Tidak wajib. Kalau dia menolak, nggak ada dosa. Ini dari sisi hukum ya, sisi hukum. Wajibkah saya makan? Nggak wajib. Teknis bagaimana tidak makannya itu soal lain teknisnya. Tapi secara hukum kalau kita tidak mencicipi hidangan yang disodorkan itu tidak berdosa. Sampai yang lebih bagus lagi, kalau memang kita tidak mampu, sampaikan alasannya. Rasulullah SAW ketika sedang ihram dikasih daging hewan hasil buruan. Orang yang sedang ihramkan haram berburu dan haram makan hasil buruan. Itu bagi yang sedang ihram. Ketika boleh disodorkan daging hewan itu, Rasul tolak. Loh, kata, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku sedang ihram. Orang yang ihram dilarang berburu, termasuk dilarang memakan hasil buruan. Jadi sampaikan apa alasan kalau kita tidak mau, silakan. Teknisnya silakan. Yang diharamkan menghina makanan, itu haram. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala ta'aman qattun." Apa kata Abu Hurairah? Belum pernah aku melihat, sekalipun belum pernah aku melihat Rasulullah mencela, menghina makanan. Enggak pernah sama sekali. Kenapa? Idza ishtarahu akalahu wa in lam yashtarihi sakat. Kaidahnya Rasulullah begitu. Kalau suka beliau makan, kalau tidak suka beliau diam. Jadi kalau diam tidak suka, gitu aja. Jadi nggak perlu kita komentar buruk, ini makanan apaan ini, nggak boleh seharusnya. Idealnya begitu karena Rasulullah mencontohkan adab kepada makanan itu. Kalau suka silakan dimakan, nggak suka diam. Kalau kita ditanya gimana? Kita nggak suka ini, terus ditanya gimana? Rasul begitu. Sekali waktu Rasulullah dihidangkan duk itu apa bahasa kitanya? Kadang gulun ya. Jadi kayak apa namanya itu? Kayak kadal ya? Biawak. Cuma makanannya rumputan, warnanya lebih bersih. Tapi mirip-mirip sajalah hewan melata begitu yang di padang pasir. Ya, kadul. Ketika itu sudah dipanggang, sudah jadi daging, dipotong, kan menyelerakan itu. Tidak nampak lagi bentuk aslinya. Begitu Rasulullah dihidangkan tuh, Rasulullah mencicipi itu. Sebelum Rasul cicipi, ditegur sama istri beliau. Ya Rasulullah, tahu nggak daging apa kayak itu? Nggak tahu kata Rasul.
itu daging tuh. Langsung Rasulullah nggak jadi makan. Khalid radhiyallahu ta'ala di samping beliau. Kata Khalid, haram ya Rasulullah? Enggak haram. Kan ditanya nih, apa alasannya? Kenapa Rasul nggak makan? Haram? Enggak. Terus, kaumku tidak biasa makan daging tuh. Ya, tidak ada kata-kata ini daging apaan buat serangkai. Nah, gitu. Waktu saya di pondok dulu, kan ikannya sudah ikan yang kayak apa sih? Yang pakai gabus, pakai apa nih? Ikan yang dalam kotak kecil gitu. Itu kalau digoreng itu kan dagingnya bisa sudah lama, ikan kering-kering gitu. Waktu di pondok dulu. Nah, supaya dia tidak mencar dikasih tepung. Iya kan, supaya dia masih kuat oleh kawan-kawan namanya ikan bercaket. Ada tempe dimasak supaya apa nggak tahu dikasih saus merah. Nah, namanya tempe berdarah. Macam-macam seram-seram ya di pondok. Itu nggak boleh harusnya kan. Nama yang baik-baik saja. Nah, ketika Rasulullah dihidangkan, ketika Rasulullah kenapa? Kaumku tidak biasa makan duk. Tidak ada celaan sama sekali. Ya, artinya keluarga besar kami nggak biasa makan duk itu aja. Jadi tidak ada kata-kata celaan. Ini makan apa? Kayak ini dimakan juga serangga di tangan ini. Kalau kita kan gitu tuh, bisa saja kita mencela. Tapi Rasulullah tetap kata beliau, kaumku tidak biasa makan duk. Waktu beliau tinggal di rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kan waktu beliau hijrah 1 bulan itu kan proses pembangunan Masjid Nabawi dan dua rumah Aisyah dan rumah Saudah, 2 istri beliau. Waktu hijrah kan beliau punya 2 istri. Nah, dalam proses pembangunan itu beliau menginapnya di rumah Abu Ayyub 1 bulan. Hari-hari Abu Ayyub yang menghidangkan makanan untuk Nabi SAW. Sekali waktu Rasul tidak makan sampai pagi. Tidak ada bekas sentuhan tangan di situ. Abu Ayyub tanya, ya Rasulullah, kenapa tidak engkau cicipi makanannya ya Rasulullah? Nah, di situ kan ada bawang, bau. Rasulullah tidak suka makan bawang mentah. Ketika Rasul, kenapa nggak makan ya Rasulullah? Beliau hanya mengatakan ada buah ini. Sudah itu aja. Ada buah ini kata Rasul. Tahu nggak? Wow, beliau nggak kayak gitu ya. Jadi walaupun nggak suka beliau ada buah ini. Nah, gitu aja. Tidak ada komentar negatif sekali. Sebab kalau kita komentar negatif ini pelajaran dari Imam Nawawi. Apa bentuk komentar negatif itu? Ini asin, itu komentar negatif kata beliau. Ini terlalu apa? Yang jelek-jelek lah ini. Nah, para ulama mengatakan kalau kita cela makanan itu maka hukumnya berdosa. Banyak dosa kita gara-gara tak makan itu dosa pula kita. Ada riwayat dari Jabir secara hadis secara marfu'. Secara marfu' artinya hadis ini dinisbatkan kepada Nabi. Beliau bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yatasakkhata man qurriba ilaih." Cukuplah bagi seseorang itu dosa ketika dia menghina makanan yang dihidangkan kepadanya. Menghina itu bukan mesti caci maki, komentar negatif. Ini tak ada rasa sama sekali, ini makanan apaan itu. Kalimat itu pertama pelakunya berdosa. Jadi ya diam saja, nggak suka. Kenapa? Saya nggak makan itu. Dan saya, ini makanan apaan ini? Nah itu dosa. Ya. Itu banyak sekali ungkapan-ungkapan riwayatnya seperti itu. Ya. Setiap cukuplah bagi seorang itu dosa ketika dia mencela makanan yang dihidangkan kepadanya. Yang kedua, Pak ulama mengatakan resikonya kalau kita cela makanan itu jadi dosa riba. Ada lagi dosa riba namanya. Dari mana dosa riba? Riba itu kan sebenarnya menceritakan keburukan orang yang tidak ada di situ. Kalau dia tahu, dia nggak suka, walaupun itu benar. Ini makanan tidak enak, betul, tidak enak. Lalu kita celah makanan itu, dia tahu dia mesti komplain. Udah susah-susah saya masakin, tinggal makan aja. Ini celah nggak ada lagi. Tinggal makan aja. Jadi tidak suka. Nah, begitu ungkapan kita ini, yang masak tidak dengar, kan tidak tahu tuh. Makanan itu kita jelek-jelekin, sama saja jelek-jelekin yang tukang masak. Maka hukumnya riba. Dan riba itu sepakat dosa besar. Riba itu dosa besar. Nah, karena itu
Kaidahnya sederhana, tidak suka sudah diam saja. Kalau ditanya silakan jawab seperti Nabi, sederhana. Saya tidak biasa makan ini. Enggak. Kenapa? Ada ini saya tak makan. Tak ada kata-kata negatif kan? Saya tak makan yang ini. Cukup. Nah itu susah bagi kita ya. Komentar begitu susah. Kenapa nggak mau? Saya nggak suka makan ini. Kenapa anda suka? Itu nggak suka anda. Kalau Rasul kaumku dari keluarga besar beliau, dari keluarga besar Bani Abdul Muttalib atau Bani Hashim atau Bani Abu Manaf itu tidak biasa makan dub, kadar gurun dan tidak biasa mereka. Nah, itu pilihan. Artinya kalau kita menolak silakan. Tapi kalau kita mau bersabar, silakan makan. Ada cerita Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Beliau berkunjung ke rumah murid beliau. Ini murid mungkin silap-silap, kadang orang jarang ke dapur, mungkin silap-silap di dapur ya. Dia ingin menghidangkan gurunya itu kopi. Cuma dia tidak bisa bedakan atau mungkin dia tak tahu mana botol garam, mana botol gula. Termasuklah garam. Dia dua-dua. Bayangkan kalau 1 sendok garam yang tidak campur kopi asin. Nah, dihidangkan ke gurunya. Tentu kan dia juga minum, minum. Begitu diminum, asin kemain dari dia. Dilihat gurunya, Imam Hasan Al-Banna. Tenang jadi minum. Habis kopinya itu. Luar biasa. Tapi muridnya kurang sensitif. Harusnya kan, mohon maaf ini kayaknya asin. Harusnya gitulah. Jangan buat gurunya bertahan sampai habis gitu kopi itu, sampai selesai dia ngobrol. Ini kalau kita kuat pada begini silakan. Tuan rumah tidak tersinggung, ya, adabnya seorang tamu. Tamu itu kalau di rumah orang, maka dia sebagai posisi pasrah. Kita di rumah orang kan tidak boleh request sudah kita, kecuali memang ditanya mau teh atau kopi, kan enak tuh ditanya begitu. Ini kita pula request. Tapi kalau kita memang tidak sanggup, sampaikan saja, mohon maaf, asin kali saya tidak kuat gitu. Sampaikan saja. Atau misalnya saya ada sakit apa sehingga saya tidak boleh minum yang ada manis-manis atau apa. Tapi sekali lagi kalau kita sanggup silakan saja. Pada dasarnya menolak hidangan tidak berdosa. Yang berdosa adalah mencela hidangan itu. Mau ambil, tidak mau diam. Tapi ada satu sisi walaupun tidak wajib, tapi ada sisi adab. Dan hadis Nabi mengatakan apa? Ahabul a'mali indallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala akhika. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah rasa bahagia yang engkau bikin saudaramu bahagia. Jadi ketika dihidangkan kita cicipi, kan bahagia dia. Itu satu sisi lagi, itu amal yang paling dicintai oleh Allah itu kata Nabi. Makanya ada tamu, ada ibu cerita sama saya tandai tamu saya itu. Setiap dia ke rumah saya, sekalipun dia tidak mau makan lagi dengan saya, kata dia. Saya usut-usut saja lah, kata dia. Pokoknya kalau ke rumah nggak saya hidangkan lagi lah. Daripada saya hidangin sakit hati, mendingan kau saya hidangin, kata dia. Dia setiap kali hatta minuman itu sekali cicip sama sekali. Kita kasih minuman gelas nggak diminum, kita kasih botol nggak diminum. Besok tidak usah lagi lah. Dia datang kita keluar balik lagi. Nah itu kenapa? Akhirnya tuan rumah jadi kecewa. Dia sudah hidangkan, sudah persilahkan, nggak mau dicicipi. Wallahu a'lam, kata dia. Kalau dia puasa bilang aja puasa. Ini bukan hari puasa pula, tapi dia tidak cerita juga, sehingga tuan rumah jadi tidak nyaman dengan tamunya. Nah jadi sebaiknya kalau tidak suka sampaikan saja apa, cicipi saja, gitu ya. Walaupun secara hukum tamu tidak wajib mencicipi atau menikmati hidangan yang disuguhkan oleh tuan rumah. Kemudian mahab musyarakati afrah al-aqarib allati tuqamu 'adatan ba'da al-isya' wal musyrikuna fiha yatabadaluna al-hadith fima bainahum fi umuri dunya. Nah, kita ini kadang-kala majlis undangan itu sering kita lakukan habis isya. Ya kan? Macam-macam nanti pengumuman, jarang habis maghrib, bahkan habis isya. Nah, pengumuman itu atau undangan itu mengajak kita untuk hadir dalam majlis yang habis isya.
rata-rata. Sementara Rasulullah SAW dalam hadisnya kana yakrahul hadis ba'da isya. Rasulullah tidak suka ngobrol setelah isya. Terus ngapain? Tidur. Rasulullah biasa tidur setelah isya. Nah kita tidak, ini habis isya ngobrol. Kalau baca Quran, baca Yasin atau tahlilan atau doa selamat atau apa. Tapi kan habis ngobrol. Selesai jam berapa? 9:30. Ngobrol. Sementara Rasul nggak suka ngobrol habis isya. Nah, pertama harus dipahami bahwa tidak suka ngobrol Rasulullah SAW itu bukan bermakna tidak pernah ngobrol. Itu juga perlu diketahui. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Aku pernah bermusyawarah dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ba'dal isya. Nah, artinya kan bukan begitu habis Rasulullah tidur langsung, tidak juga. Kadang beliau ada butuh musyawarah, beliau tetap musyawarah habis isya. Karena itulah kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab, wa hadhihi al-karahatu idza lam tada'i al-hajah ila al-kalam wa lam yakun fihi maslahah. Jadi Rasulullah tak suka itu ketika memang obrolannya nggak ada keperluan. Kalau nggak ada perlu Rasulullah nggak ngobrol. Atau wa lam yakun fihi maslahah. Ini obrolan yang tidak ada maslahatnya sama sekali. Rasulullah tidak mau itu. Amma hadits al-hajah, kata Imam Nawawi, ada pun pembicaraan, obrolan yang ada kebutuhan di situ. Kakiraat hadis Rasul seperti membaca hadis Nabi, wa muzakaratil fikih, belajar fikih, wa hikayat salihin, membaca sejarah hidup orang saleh, wal hadis ma'dhaif, ngobrol sama tetamu. Ini kata beliau tidak ada masalah. Fala karahah, tidak ada masalah. Waqad bihadza kullu ahadits sahihah masyhurah. Dalam ini banyak hadis yang menjelaskan yang demikian. Jadi kalau habis isya ada jemputan undangan dari tetangga mau baca doa, apalah salahnya kita datang di situ kan? Itu pun juga bukan tiap malam. Ada maslahatnya di situ kita baca doa. Ada undangan kita baca Al-Quran, ada undangan kita berzikir di situ. Tidak ada masalah dan tidak menyelisihi sunnah Nabi yang biasanya tidur setelah selesai sholat isya. Kita nggak ada juga tidur habis isya. Siapa yang tidur habis isya langsung tidur? Nggak ada gitu. Sebab Rasulullah itu pola jadwal malamnya habis isya tidur. Mulai dari makan malam. Makan malamnya kata Syekh Saleh Al-Munajjid, kata Syekh Saleh Jibril, makan malam asya di masa Rasulullah itu sebelum maghrib. Asya atau makan malam zaman Rasulullah sebelum maghrib. Sebab setelah maghrib itu biasa ada tradisi menunggu isya. Macam kita ini mudah-mudahan termasuk sunnah Nabi ini. Niatnya menunggu isya sehingga duduk kita di sini dicatat sedang sholat. Jadi lebih lama dari sholat kita ini sudah sholat paling 5 menit. Tapi kita duduk setengah jam 45 menit ini, itu argonya itu argo sholat ini luar biasa. Belum lagi kalau kita niatnya menuntut ilmu dapat pahala haji. Belum lagi kalau kita niatnya itikaf, pahala itikaf lagi kita dapatkan dalam majelis sore hari ini. Nah, jadi setelah beliau sholat maghrib menjelang isya, menunggu isya, habis isya baru istirahat tidur. Paling ngobrol ringan, habis itu tidur. Nah, kata Aisyah, Rasulullah pernah biasa bangun ketika awal kokok ayam pertama. Jam berapa ayam berkokok? Siapa punya ayam? Ini kos-kosan aja boleh. Berapa ayam mulai? Jadi awal kokok pertama. Ya. Itu satu riwayat. Tapi kalau kita buka di dalam surah Al-Muzammil itu kan qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila. Jadi ada beberapa metode. Jadi qumil laila illa qalila. Jadi malamnya lebih sedikit karena banyak qiyam lainnya. Atau separuh malam, atau kurang lagi dari separuh malam. Itu jadwal mulai bangunnya Nabi SAW. Ada variasinya lah. Tapi secara umum, taruhlah tengah malam beliau sudah mulai bangun. Makanya nanti ada istilah azan pertama dan azan subuh yang kedua. Azan pertama itu ketika Rasul bercerita, azan pertama itu fungsinya apa? Untuk memberitahu yang sudah sholat dari tadi malam bahwa subuh sudah dekat, silakan istirahat. Terus bagi yang belum bangun, bangunlah karena masih ada waktu untuk sholat malam. Itu fungsi azan pertama. Azan kedua itu ya sudah
sebagai azan waktu sholat subuh. Jadi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada jemaah yang baru-baru datang, begitu habis azan langsung sholat ya. Habis azan sholat ya. Saya lupa pula cerita kalau itu azan pertama. Habis sholat ya kan? Habis sholat zikir. Jadi sholat apa sih Pak? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu belum subuh. Ini azan pertama nih. Dia nggak biasa azan pertama. Ya. Mau di Haram Nabawi, mau di Haram Makkah sama. Ada azan awal subuh dan ada azan kedua di subuh. Nah, azan pertama dia langsung dia. Apa qobliyah langsung dia? Enggak, sebenarnya ini belum waktunya sholat qobliyah. Ini waktu untuk sholat malam. Jadi metode itu sendiri sama Rasul. Ada yang bangun awal, di pertengahan malam dia bangun. Jadi azan pertama dia istirahat. Nah disitulah ada hadis Rasulullah tidur yang begini itu. Hadis itu tuh. Jadi azan pertama menunggu azan subuh beliau tidur dengan berbantalkan telapak tangan beliau, tidurnya miring menjelang azan subuh. Nah ini kalau kita agak rawan ini. Dapat sholat malamnya lewat sholat subuhnya. Kalau Rasulullah nggak ada masalah itu. Ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan hukum ijabati da'wah. Nah, kalau kita diundang, wajibkah kita datang? Para ulama membedakan dua undangan. Pertama, undangan walimatul ursi. Bukan kursi pakai S, pakai sin. Karena di buku-buku di surat undang itu rata pakai SY, itu tidak tepat. Sebab secara ejaan dia sin bukan shin. Walimatul urs atau kursi, bukan ursi. Ya, itu secara ejaan yang tepat. Undangan resepsi pernikahan. Nah, rata-rata para ulama, termasuk Imam Syafi'i, mengatakan menghadiri undangan pernikahan itu walimahnya ya, bukan akadnya, walimahnya wajib, fardhu ain. Itu fardhu ain hukumnya. Menghadiri undangan walimahan fardhu ain. Menghadirinya, makannya tidak fardhu ain. Makannya tidak fardhu ain. Jadi kalau kita datang, langsung salaman sama tuan rumah, habis itu balik, gugur kewajiban. Fardhu ain hukumnya. Adapun undangan apakah disebut walimatul aqiqah, walimatul safar, walimatul khitan, doa selamat, doa kelapala, apalagi undangan dalam majelis itu hukumnya sunnah, tidak yang wajib. Ini menurut mayoritas ulama kecuali Shahiri yang mengatakan semua undangan wajib. Mayoritas ulama mengatakan undangan selain walimatul urs sunnah. Nah, yang wajib adalah walimatul urs. Nah, walimatul urs pun wajib, tetap ada standarnya. Wajib itu apa? Kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat tidak wajib. Nah, itu yang perlu kita lihat. Yang pertama, dia akan menjadi wajib undangan itu kalau undangan itu yang mengundang muslim. Kan kita kadang ada juga tetangga atau kenalan non-muslim, anaknya nikah, nggak wajib. Soal bapak mau datang nggak datang itu soal lain. Tapi secara hukum, ini kita bicara dari sisi hukum, saya tidak wajib hadir karena undangan dari non-muslim. Yang wajib itu kalau yang mengadakan walimah itu muslim. Yang kedua, hartanya halal. Ya, kalau mayoritas atau dominan haramnya, maka makruh. Dari mana kita tahu? Nah, dari mana kita tahu? Pertama, kita tidak wajib dan tidak diperintahkan untuk menyelidiki harta tetangga kita, nggak boleh. Dan nggak boleh. Begitu kita datang, Pak, saya mau tanya dulu di sebelum saya masuk nih. Ini hidang halal apa haram ini gitu. Itu nggak boleh. Bukan dianjurkan, nggak boleh ditanyakan. Tidak boleh, tidak bisa tajasus itu nggak boleh. Jadi Rasulullah mengajarkan kita nahkum biz-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menilai dari yang zahir saja. Yang tidak tahu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu dia ini bandar narkoba, dia kerjaannya riba semuanya. Dia kerja di bank ribawi misalnya. Haram semua enggak haram semua. Ada halalnya juga kan. Cuma tidak dominan halalnya, lebih dominan haramnya. Maka kalau kita hadir makruh, berarti enggak hadir lebih baik. Tapi kalau kita tahu haram semua, haram datang. Nah, itu aturan lainnya. Dari mana kita tahu haram?
Oh kita nggak pernah nyelidik dan nggak boleh kita detil tanya sana sini, tanya tetangga dia, kita kirim dalam nggak boleh. Tajasus itu haram. Kita cuma menilai dari zahir atau dia ngaku, Pak, kata dia, saya penghasilan saya dari yang halal. Ya sudah selesai. Mirip seperti cerita almarhum Kiai Tengku Azari Abbas, ya, masih ingat mantan ketua MUI provinsi. Waktu kita rapat semasa beliau hidup, kita waktu rapat itu beliau cerita. Ini riwayat dari beliau langsung yang saya dengar langsung dan didengar oleh anggota MUI lainnya lain. Waktu rapat itu kata beliau, saya ketemu sama ownernya Yongki apa? Sop ikan Yongki. Saya sebut merek nggak apa-apa, karena waktu itu dia sebut merek. Jadi waktu itu kata dia, bosnya itu bilang sama saya, Pak, kayaknya sop kami nggak halal nih, kata dia. Kata Kiai Azhari, kenapa? Kami pakai arak putih, kata dia. Arak putih itu fungsinya untuk melembutkan dagingnya. Jadi kalau pakai daging tujuh di situ, kata dia, itu dagingnya lebih empuk, lebih apa ya? Daripada nggak pakai itu lah. Iya, kata Kiai Azhari, ya nggak boleh, itu haram itu. Ya berarti kami nggak bisa lah halal, kata dia. Iya. Nah dia ngomong sendiri, tidak pernah diaudit, karena kan kalau diaudit kita harus kirim auditor ke sana kan, tidak pernah diaudit. Tapi ternyata itu bagi secara hukum syariat jelas. Nakum bisawah, kita zahir saja. Kalau dia bilang kami pakai ini, ya jelas sudah. Walaupun kita tidak pernah melakukan audit di sop ikan Yongki. Jadi bagi yang pernah ke sana, saya nggak ada tanggung jawab, saya sampaikan apa adanya. Diriwayatkan, disampaikan oleh almarhum Ki Haji Azhari Tengku Azhari Abbas. Nah, seperti itu, dia sendiri mengatakan bahwa sop ikan kami itu dikasih arak putih. Saya nggak tahu arak putih, arak hitam, timber gimana. Ini ada araknya lagi, arak putih. Ya haram. Terus ya karena dia sudah bilang begitu, beliau sampaikan di forum Majelis Ulama itu. Berarti jangan sampai ada anggota MUI makan di situ, kata dia. Kan kalau orang ngurus halal itu dia mengajukan, baru kita audit. Kalau dia mengajukan kan nggak bisa kita tiba-tiba ngaudit, nggak boleh juga. Nah karena dia tidak pernah mengajukan sama sekali. Nah tapi dia cerita, karena itu beliau mengingatkan anggota MUI, jangan sampai ada satupun anggota MUI yang makan di sana, sebab nanti jadi bahan orang. Tuh ustadz itu makan di situ. Ini pula haram-haramin. Ya, yang jelas begitu. Ketika orang itu bilang, Pak, makanan kami ini penghasilan saya riba semua, saya pada narkoba lah, tidak apalah. Dia cerita tak ada halalnya. Ya sudah, maka seluruh kita haram hadir, bahkan haram hadir. Ini syarat standar walimah itu kita hadir atau tidak kita hadiri. Kemudian syarat berikutnya adalah an la yakuna hunaka munkar fi makani da'wa fa in kana hunaka munkar wa istad izrat. Nah, kalau di situ tidak ada kemungkaran, kalau surat undangannya di situ tertulis hiburan organ tunggal, nggak wajib. Tapi kalau kita datang ke sana bisa memberhentikan organ tunggalnya, hadirlah ke sana. Datang kita berhenti, bisa tergantung hobi kita dengan tuan rumah kan. Kita datang, teman-teman, Pak, saya mau datang Pak. Tapi syarat, pas saya datang tak ada organ tunggal, saya datang. Itu yang dilakukan Pak Cik saya di kampung. Pak Cik itu imam masjid. Dia imam masjid, tokoh masyarakat. Orang kalau mau doa, bismillah baca doa. Dari beliau muda sampai hari ini, beliau memang tokoh lah untuk urusan agama. Karena imam masjid dan terkenal kesolehan dia, kuat salat malamnya. Nah, beliau syaratnya satu, kalau undang saya baca doa, kata dia, untuk acara pernikahan anak siapapun, hatta keluarga sendiri pun, kata dia, satu saja syaratnya, tidak ada organ tunggal. Harga mati sejak saya kecil dulu sampai hari ini. Itu tetangga sebelah rumah atau dekat rumahnya itu mengadakan acara walimahan, pakai organ tunggal, dia nggak datang sama sekali. Dia sudah sampaikan, satu kampung tuh tahu semua. Sampai ada orang nakalin, caranya gimana? Tetap beliau diundang, organ tunggalnya kampung sebelah. Sampai segitu. Organ tunggal pindah kampung sebelah gitu. Yang penting hiburan tetap jalan. Tapi di sini, di kampung sini nggak boleh ada organ tunggal. Ada beliau. Karena kita ingin acara pernikahan ini didoakan oleh beliau. Tetap diundang. Situ nggak ada organ tunggal dan datang nih.
Sekali tahu orang itu kampung sebelah, saya mengadain orang itu kata dia. Cuma pindah kampung sebelah. Marah dia. Saya dibohongi pula sama dia kata dia. Walaupun di kampung sebelah kan undangan juga ada, bagian tunggal juga kata dia. Nah, ya. Jadi kita boleh hadir kalau itu, kalau nggak usah hadir saja. Repot juga ya. Sebagai ulama bahkan maksiat atau kemungkaran yang dimaksud itu ada ikhtilaf. Laki-laki dan perempuan campur baur, hampir tidak ada akad resepsi yang tidak campur baur di negeri ini. Hampir tidak ada, walaupun ada sebagian tempat ya. Tapi secara umum susah kita cari. Maka kapan kita datang ke ini? Karena di mana-mana, apalagi datang suami istri, maka kan semeja itu atau sebelah menyebelah, sulit bagi kita. Ya. Tapi dalam fikih Syafi'i disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad itu ikhtilaf rijal bin nisa. Bercampur baurnya laki-laki dan perempuan itu dianggap kemungkaran, sehingga orang yang diundang hukumnya tidak wajib datang. Jadi kalau ada acara campur gitu lalu ada yang tidak datang, jangan kecewa karena tak cukup syarat. Nah syaratnya gitu, tidak ada ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tafadhal ijabah tentang isqat wajibin. Wajib datang kalau tidak menggugurkan kewajiban yang jauh lebih wajib. Kan wajib itu kan berlevel-level kan. Kayak haji wajib, umroh wajib. Dalam fikih Syafi'i ya, haji sekali wajib, umroh sekali wajib. Tapi haji dan umroh mana yang wajib? Haji lebih wajib. Jihad wajib. Berbakti kepada orang tua wajib. Kan sama-sama wajib itu. Ketika ada anak muda bertanya, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzwa." Aku ingin berjihad. Apa kata Rasul? Halaka ummun, kamu ada ibu? Qala na'am, saya masih punya ibu. Apa kata Rasulullah? Lazimha, kamu berbakti saja kepadanya. Fa innal jannata tahta rijliha, karena surga di bawah telapak kaki ibu. Kewajiban ini wajib, tapi wajib itu kan ada level-levelnya, sehingga jangan sampai kita kejar kewajiban ini, lalu kewajiban ini yang lebih wajib lagi kita tinggalkan. Istri wajib taat kepada suaminya, misalnya istri wajib mengasuh anaknya, lalu dititipkan anaknya ke tetangga untuk pergi walimahan, dan menggugurkan kewajiban yang lebih wajib untuk menggugurkan kewajiban yang di bawah itu, tak boleh. Kewajiban yang lebih wajib itu harus didahulukan. Ya. Jadi la tatadamman ijabatud da'wah isqat wajibin ma huwa awjab. Jangan sampai menggugurkan kewajiban yang jauh lebih wajib. Yang terakhir, tidak boleh ada bahaya atau bagi yang diundang tidak ada halangan. Dia sakit, yang undang orang Jakarta, kawannya di Jakarta walimahan, dapat surahan untuk kawannya di Batam. Sekali cek harga tiket PP berapa? Wah, kata dia, enggak kuat lagi ini. Kecuali diundang, surat undangan datang, tiket PP pun ada. Itu susah nolaknya kan. Ini suruh pula tiket PP sendiri. Ini berat. Jadi ketika sudah beli tiket sendiri urusannya, hukum memenuhi undangan tidak wajib lagi. Tapi kalau undangan cuma Batam Center, itu nggak terlalu berat, masih kuat ya. Kalau harus keluar kota menggunakan biaya ratusan atau sampai 1 juta, 2 juta, itu tentu memberatkan. Secara hukum tidak wajib, kalau dia mau itu lebih baik ya, karena dia sanggup. Tapi ada lagi tambahan satu dari Imam Syekh Utsaimin, kata beliau, لو دعا الحاضرين في مجلس عام لحضور وليمة وأحد هؤلاء فلا يلزم الحضور عند الأكثر. Kadang-kala ada undangan sifatnya umum, undangan di grup. Atau misalnya di sini, habis salat maghrib, habis salat isya, kepada jemaah salat isya, jemaah Darul Ihsan, Bapak A mengundang walimah anaknya untuk kita semua, itu tidak wajib. Yang wajib itu satu. Itu yang wajib. Jadi yang wajib itu kalau undangan sifatnya personal itu wajib. Tapi kalau undangan di grup itu juga kurang adab. Sebab walimah ini kan sakral. Bahkan kata para ulama, satu-satunya undangan wajib kan undangan walimah. Kalau sebegitu istimewanya undangan walimah, tentu cara mengundangnya juga harus dengan cara yang istimewa. Kalau orang zaman dulu namanya jemputan, didatangi rumahnya, dijemput satu-satu, door to door. Bahkan jemputnya ada adab lagi. Kalau laki-laki jangan sampai perempuan yang undang, kan gitu adabnya lagi. Segitunya orang dulu.
kita langsung ganti WA, ganti. Habis itu sekarang pakai aplikasi, ngeri-ngeri pula buka aplikasi undangan waliman ya. Ada pula lagi spam atau apa. Nah, jadi kalau undangan bersifat umum, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka kita yang diundang tidak wajib. Jadi amanlah kita kalau undangan di grup di mana itu kan kadang undangan untuk seluruh jamaah Darul Ihsan. Siapa ini? Semua dari acara pernikahan anaknya. Tapi satu-satu A, B, C diundang. Masih itu? Lalu? Ya, kalau ada waktu, kalau bertanya silakan. Kembali kepada yang pertama tadi mengenai tamu tadi, dan juga menjelang makanan. Apakah itu berlaku kalau kita misalnya beli ke Restoran yang masakannya dipesan? Iya. Apakah kita tidak boleh mencobanya? Ya, kalau komplain boleh. Kenapa yang ini boleh dan ini tidak boleh? Karena beda akad. Jual beli itu ada akad yang disepakati. Saya mau warnanya ini, rasanya ini, speknya kayak gini. Nah, begitu tidak sesuai spek kita boleh komplain. Karena sesuai dengan akad. Tapi kalau kita dihidangkan nggak ada akadnya, tahu-tahu dari saudara gitu, nah itu nggak boleh komplain. Kan kita nggak ada pesan, ada apa, kalau dihidangkan gitu. Tapi kalau kita pesan, kan ada akad. Saya akan bayar sekian, speknya kayak gini, menunya ini. Nah, kita komplain saja kepada pemilik itu nggak apa-apa. Kurang itu, kurang ini, terlebih itu, terlebih ini, itu nggak apa-apa. Sesuai akad. Karena akadnya jual beli. Kalau yang tadi akadnya tabarruk, ada sifatnya pemberian biasa sehingga kita yang sudah tinggal makan aja jangan komplain. Nah, ini. Masih ada waktu? Silakan. Ini kan akad ini, akad jual beli ini. Ya, cocok atau tidak cocok kan untuk dijual kan? Ya apa? Memang ini. Nah, tentu maka ada nama tester. Tester itu yang mahal itu kan. Dia kalau dia bilang enak, biasanya enak. Maka nggak sembarang juga tester itu biasanya. Dulu siapa tuh? Maknyus gitu. Nah, kalau dia bilang Maknyus, itu langsung laris ke dagangan atau apa ya? Saya pernah Bondan. Kalau ada Maknyus katanya, karena dia tester memang dia. Jadi kalau sudah bilang enak katanya dia itu ada ungkapan itu. Kalau dia bilang Maknyus lalu sampai segitu dia, itu langsung laris biasanya. Itu tester. Nah, makanya tester itu kan nggak sembarangan orang juga asal cicipi. Selera dia bisa apa ya? Ini sebenarnya mungkin ya. Sehingga kalau dia cicipi itu secara selera orang akan terwakili dengan dia. Nah, itu biasanya. Kalau kita yang ngerti apa-apa ini asal enak versi kita aja. Ternyata orang ramai nggak enak, itu yang susah. Nah, tapi memang karena ini akad jual beli, memang harus begitu, harus dicoba, dirasakan, lalu diuji layak tidak layak itu nggak ada masalah. Tadi kan sifatnya tabarruk, pemberian biasa saja, jadi tidak ada akad apa-apa, ya sehingga kita tidak layak untuk menghina atau mencela. Terima, ya nggak mau ya diam saja. Baik. Masih ada waktu? Kalau ada, kita akan bertamu ke tempat apa namanya ini orang yang baru pertama lagi di daerah yang lain gitu kan. Jadi kita bertamu diajak kawan gitu. Ternyata di sana dihidangkan dengan masakan yang kita pun saya pun belum pernah makan itu gitu kan. Sementara di sana itu ada semacam apa gitu. Kalau dihidangkan sama tuan rumah, apabila tamu tersebut tidak mau makan atau tidak mau ini tersinggung dia gitu kan. Nah sementara masakan itu sendiri kita nggak bisa makan gitu. Nah jadi kalau caranya kita paksakan makan kita muntah nanti di depan dia. Gimana itu? Nah itu tadi, jadi tidak wajib makan. Kalau menolak, tolaklah dengan cara yang baik tanpa harus mencela. Kayak Rasul, kaumku tidak biasa makan ini. Itu aja. Ini saya termasuk tidak bisa makan apa yang Jogja itu. Gudeg. Oh berat, saya pernah diajak makan gitu, mati-matian ngabisinya. Manis semuanya.
Kita kan bukan kelompok apa ya, seleranya bukan selera yang makan manis gitu kan. Tapi karena saya lupa di mana sih di Danang, habis juga, tapi penuh perjuangan. Tapi nggak sampai muntah, masih bisa masuk, cuma memang nggak ada apa ya semangat untuk makannya. Tapi dipaksa. Nah ini, jadi selagi masih bisa kita silakan. Kalau tidak kita sampaikan, saya mohon maaf, tradisi kami tidak biasa makan begini, jadi tidak bisa makan. Nah, kan orang juga paham, dia lain kampung, lain adat, lain tradisi, sehingga kalau tidak sanggup, ya siapa yang kamu memaksakan makan? Ya. Asal kita komunikasikan dengan baik, tapi dengan wajah hormat. Tapi kalau dengan mimik tidak suka mimik yang itu gerak. Ini kenapa di Singapura itu? Saya waktu ngisi pengajian di TKW kita di sana, itu kata atas saya itu, kenapa banyak TKW kita disiksa majikan? Dia datang dari kampung yang Muslim rata-rata, kerja sama Chinese. Menu yang paling disukai Chinese itu babi. Nah, TKW kita ini dia mau ngeliat babi itu dengan mimik yang mual, muntah kayak apa benci gitu lah. Begitu dia megangnya pun megang yang tidak majikannya kan ngelihat. Kalau sudah difoto dan majikan gitu ya bersikap sewajarnya lah gitu. Ini enggak menunjukkan dia tidak suka, habis tadi setrika, marah majikannya. Ini lezat makanan yang paling lezat bagi mereka. Nah sementara bagi kita muslimah ini kan najis berat, menjijikkan dan sebagainya, lebih benci. Ya tapi akhirnya kayak gitu, mimiknya itu. Jadi gerak tubuh juga perlu dijaga juga. Baik, kemudian sudah masuk waktu Isya, kita akhir sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.